Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary, Bapak Ibu sekalian. Hari ini perdagangan cukup cukup luar biasa ya. Banyak banget saham-saham yang breakout, yang tembus resistennya dan terbang-terbang ya. Banyak sekali. Ini nanti akan saya bahas ya beberapa. Sebelum mulai saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti channel Stock Dictionary ini sehingga mencapai sekarang udah di atas 100 subscriber ya Bapak Ibu. Walaupun nggak banyak, tapi secara pribadi saya sangat berterima kasih. Berarti konten saya bisa bermanfaat buat Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada salah satu atau salah dua analisa yang meleset, mohon dimaklumi. Apabila ada yang cuan berdasarkan analisa, puji Tuhan gitu ya. Jadi semoga kedepannya channel ini bisa terus berkembang dan bisa mengedukasi Bapak Ibu dan mendampingi di pasar market di Indonesia, seperti itu ya. Jadi nanti ada 10 saham ya Bapak Ibu untuk video ini. Apa saja nanti ada di thumbnail. Jadi ini saya langsung aja ya ke saham pertama. Ya, saham pertama itu ada Adro. Ya, jadi Adro kemarin habis bagi dividen ya di tanggal 17 Mei. Nah, kemarin Adro ini sempat breakout tapi false break. Ya, jadi karena dia gagal balik lagi ke sini, tapi dia nggak nyentuh supportnya ya, dia bertahan langsung dimembalin lagi ya di 3.200. Nah, kalau saya lihat ini memang resisten di 3280 ini ya, 3280 ini rawan terjadi false breakout ya, rawan sekali. Jadi ini breakout terus gagal ya, tapi sempat break untuk ngetes all time high-nya, tapi gagal lagi. Kemarin break gagal lagi gitu ya. Nah, ini sudah berkali-kali, 3 kali lah ya, 3 kali diuji selalu gagal. Nah, nanti ini kedepannya seperti apa ya, harus di maintain ya Bapak Ibu ya, karena ini dia belum berhasil confirm untuk double bottomnya. Dia ini pola double bottomnya malah belum confirm, malah kok sideways jatuhnya ya. Jadi ini sideways ya Bapak Ibu. Nih sidewaysnya di arah sinilah ya. Nah, ini dia sideways ya, nggak tahu kenapa, tapi ini asing udah mulai keluar. Jadi sempat akum tapi keluar ya. Untuk hari ini belum keluar net brokernya ya, broker yang beli yang jualnya belum keluar. Jadi sementara ini asingnya jualan ya. Ini volumenya hari ini juga mengecil ya dibanding sebelumnya. Jadi ya kemungkinan besok Adro koreksi dulu baru bisa lanjut gitu ya untuk si Adro ini. Nah, jadi kalau untuk batu bara ini ada beberapa yang terbang, ada beberapa ya yang di sini-sini aja gitu ya, lagi sideways. Nah, nanti yang terbang ada yang di belakang saham-saham selanjutnya ya. Nah, begitu aja untuk Adro Bapak Ibu. Jadi batasin resikonya. Yang punya di bawah ini masih uptrend ya, karena belum ada pembalikan arah, jadi sabar. Jadi biasanya kan ini habis naik tinggi ya, terus dia ada mau bentuk pola ya, dia istirahat dulu nih seperti ini ya. Istirahat dulu seperti di sini Adro nih. Oke. Nah, dia mungkin juga akan sideways dulu baru nembus all time high-nya. Karena kalau langsung tembus all time high ya juga nggak sehat, nanti malah bisa jadi kayak si MTech gitu ya, turun ARB berjilid-jilid seperti itu. Ya, itu untuk Adro. Selanjutnya ADMR. Nah, ADMR ini juga kemarin sama ya, mau break resistennya cuma gagal, false breakout. Hari ini retest gagal lagi. Nah, dia ini ada 2 penghalangnya. Pertama resisten downtrendnya
Ya, jadi ini yang atapnya dia yang miring ini sama resisten di 24 40-an. Ya, di 24 40-an. Nah, ini kayaknya mau dijadikan resisten atau support yang kuat ya. Buat si ADMR ini. Karena terlihat di sini begitu terbang, begitu break. Nah, terus di sini udah mulai konsol, dah mulai nggak kuat nih. Nah, volumenya tapi hari ini lumayan ya, sama seperti sebelum-sebelumnya masih rame. Asing jualan dikit, bandar lokalnya belum kebaca untuk hari ini ya. Jadi untuk ADMR dilihat besok. Nah, ini kalau misalnya dia berhasil, nah ini kan dia terlihat ya ngebentuk sloping ya, sloping apa sih? Jadi dia terlihat miring lah. Nah, di sini ya. Set. Nah, ya kan? Nah, ini dia ngebentuk rounding dulu. Nah, ini roundingnya makin tipis nih. Ya kan, ini roundingnya besar. Terus ini roundingnya tipis. Mengecil gitu. Di sini ya. Nah, terus rounding lagi di sini makin kecil. Ya. Jadi kalau ini break ya, potensi bisa lari ke untuk ADMR ya, misal dia break di area sini ya, besok set ke 3200 kita tandain ya, kita follow bener nggak nih kira-kira trennya ya. Jadi dia lagi rounding, terus di sini dia kalau breakout bisa ke 3200 lagi gitu ya untuk ADMR. Nah, yang masih punya di bawah, aduh tenang aja deh ya, yang punya di bawah, karena ADMR kayaknya masih di maintenance dengan baik kok, masih mau mengarah ke atas, tapi ya mungkin pelan-pelan, nggak sengebut kemarin gitu ya yang punya ADMR. Lanjut saham ketiga, Pegas. Nah, ini hari ini adalah tuan raja ya, tuan raja di pasar saham kita hari ini di tanggal 24 Mei ya. Volumenya luar biasa ya, lihat volumenya luar biasa sekali ya. Ya, jarang-jarang Pegas seperti ini. Nah, Pegas kalau udah volume seperti ini, dia pasti sahamnya terbang ya, nggak mungkin diem aja ya. Kayak di sini juga dia breakout, dia bikin gap segala macam gitu ya. Nah, ini juga, nah yang saya suka di sini adalah ya, dia memang bikin gap ya di sini ya. Nih, jadi Pegas ini bikin gap naiknya di sini. Oke, kenapa gap ya? Karena ini openingnya closingnya, tapi openingnya langsung di sini, jadi ada gap ya, hitungannya tetap ada gap. Nah, ini yang harus hati-hati Bapak Ibu ya, nggak tahu nanti bakal ditutupnya kapan. Yang jelas kemungkinan besar gap itu ditutup. Oke, seperti ini ya, ini ada gap ya kan, tapi ini nggak ketutup full, ditutupnya berapa bulan kemudian gitu ya. Bisa aja jadi nutup gap buat roundingan lah bahasanya gitu ya. Nah, tapi ini bagus banget, dia break apa namanya, resisten kuatnya di 1620 ya. Ini resisten benar-benar kuat, ya diuji berkali-kali namun gagal, dan kali ini ngujinya pakai volume yang sangat besar gitu ya. Ini kemarin volumenya kurang besar ya kan, di sini malah ya ini lumayan lah ya, tapi nggak juga gitu. Tapi ini disertai sama asing jualan ya kan, di sini asing juga jualan sama masuknya tipis gitu, jadi nggak ada powernya. Nah, beda dengan hari ini, volume besar, asingnya juga besar nih, lihat asingnya 200 miliar ya. Ini kalau diakumulasi dari tanggal 27 sampai hari ini udah berapa miliar sendiri nih asingnya ya kan. Nah, jadi kalau dilihat nih asingnya hari ini set tiba-tiba tegak ya kan. Nah, ini udah pertanda bagus sebenarnya ya, pertanda bagus, breakout dengan apa namanya, volume yang good, akumulasi yang good. Nah, tinggal arahnya kemana. Oke, arah terdekat ke 1700 dulu lah, 1770 1720 ya. Oke,
Oke. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau konfirmasi nih dengan Fibonacci, ya kan? Nih terbangnya bisa kemana ya? Ya pas ya, 1720 ya, 1740 sama ke 1700 nih, ya kan? Dan dia ternyata pas kepentok sama hari ini, ya. Jadi di 1700 ini pas kepentok. Nah, mungkin akan ada retest untuk nguji supportnya di 1620. Ya, Pegas itu memang kebiasaannya gitu sih, terbang tinggi terus koreksi, terbang tinggi terus koreksi gitu ya. Nah, jadi buat yang punya Pegas sabar-sabar aja. Ya, karena ini juga nanti di tanggal 27 ya, 27 Mei ini RUPS. Nih seperti biasa saya kasih tanda RUPS-nya. Ya, 27 Mei ini di sini. Ya, ini RUPS. Nah, nanti hasilnya semoga membagikan dividen yang menggiurkan. Kalau dividennya menggiurkan, otomatis harga bisa naik. Nah, cuma buat teman-teman yang baru mau masuk harus hati-hati ya, kena dividen trap. Oke. Jadi kalau yang punya di bawah ya tinggal nikmatin aja dividennya gitu ya. Turun retest ya, kita udah dapat cuan, nanti diputar-putar lagi, sabar. Beli lagi di bawah uang dividennya gitu ya. Karena dividennya kemungkinan akan menggiurkan seperti itu ya. Tapi saya nggak bisa asal ngomong, kita lihat aja hasil RUPS-nya seperti itu ya. Jadi Pegas kemungkinan tes lagi ke area 1620, baru rounding lagi mengarah ke atas ya. Ini cup and handle-nya break terus ini channelnya break ya, jadi mengarahnya masih ke atas ke 2300. Mudah-mudahan tahun ini tercapai ya. Oke, selanjutnya PTBA. Nah, ini juga luar biasa ya RUPS hari ini dan hasilnya ternyata sangat bagus, 100%. EPS-nya dijadikan DPS ya, jadi dividen per share 100%. Berarti kalau tadi saya baca sekitar 15%-an lebih. Oke, 15%-an dengan harga sekarang ya. Berarti gimana? Buat teman-teman yang udah kemarin beli di sini ya, ini saya kasih ilustrasi aja. Beli di sini sampai di sini ya, 37%. Ya kan? Atau nanti nggak tahu come date-nya berapa ya. Yang jelas kalau misalnya di sini aja udah nambah 15%, itu berarti jadi 52% ya kan di sini. Ya, Bapak Ibu sama dengan jual di harga 4.800. Ya kan, ini udah cuan gila gitu. Oke, tapi hati-hati juga sama yang baru mau beli. Sama seperti Pegas, kalau mau beli ya menurut saya buat ngejar dividen ya agak sulit ya. Kalau udah sekarang dekat-dekat RUPS nunggu berita berapa persen baru beli, itu biasanya ketinggalan. Dan jadinya nyangkut di atas gitu ya. Karena kena dividen trap 15% itu kan berarti butuh ARB 2 kali lebih ya, 2 hari lebih. Nah, itu yang harus hati-hati. Oke. Nah, kalau buat Bapak Ibu misalnya beli di sini terus kena dividen trap 2 kali pas sebelum ex-date ya, cuannya kehitungnya udah di dividen lah gitu ya. Nah, nanti cuan di sini tambah-tambah. Oke. Nah, cuma hati-hati saat nanti ada sudah ada pengumuman keluarnya, biasanya langsung dibanting terus reversal pembalikan arah ya. Jadi hati-hati, tetap di maintenance saja untuk saham PTBA-nya. Oke, ini good banget tapi asing udah mulai jualan. Seperti itu ya PTBA ya. Ini juga kemarin saya bilang ya, minggu depan kayaknya tembus deh 4.200 ya. Ternyata target dari analis tertembus. Ya, malah hari ini break out lagi ya. Jadi seperti itu untuk PTBA. Selanjutnya Inco ya, Inco Doji ya. Doji candle kemarin sudah nutup gap ya, dimana bagus, tapi hari ini juga bikin gap lagi naiknya. Jadi Inco ini kadang suka gitu ya, suka membuat gap-gap yang saya juga nggak ngerti kenapa gitu. Suka banget ya bandarnya di sini. Nah, ini dia akumulasinya bagus banget sih kalau menurut saya. Ya, jualan tuh wajar tapi dia masih akumulasi. Ini jualan besoknya akumulasi lebih besar. Nah, jadi sebenarnya memang Inco ini akan dikerek mungkin ke targetnya ke 9.600. Oke, tinggal dilihat aja ya. Nah, ini saya hanya berandai-andai ya, mengingatkan sebelum
terlambat. Oke, jadi ini belum tentu benar, tapi kalau ini benar, ini musibah ya. Tapi mudah-mudahan nggak benar. Yang penting Bapak Ibu harus hati-hati ya. Ini saya menggambarkan di sini. Apabila ini terjadi double top, oke, Inco gagal tembus di 8.700, potensi double top ya. Double top ini kemana arahnya? Ini neckline-nya, sorry, dari atas ke bawah aja ya. Ini naik ke neckline. Oke, kita tarik ke bawah ya. Nih, pas ke supportnya lagi ya. Nih, pas ke support 4.600 ya. Jadi buat Bapak Ibu, kalau udah terlihat indikasi gini ya, nah ini harus hati-hati ya. Jadi maksudnya gini, saya bukan menakut-nakuti atau tebar fear, cuma maksudnya saat kita udah tahu nih beberapa hari lagi akan hujan gitu ya, ramalan cuaca atau perkiraan orang-orang akan hujan gitu ya, dari kondisi-kondisi alamnya, tapi kita nggak bersedia tuh, entah bawa jaket atau bawa jas hujan, bawa payung, itu kan kita yang salah ya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu bawa payung, Bapak Ibu bawa jas hujan, terus ternyata nggak hujan, ada ruginya nggak buat Bapak Ibu? Nggak ada kan? Paling ya cuma deg-degan aja, kepikiran, aduh hujan nggak ya? Aduh hujan nggak ya? Gitu ya. Nah, sama seperti ini. Ini kita berandai-andai menganggap akan double top. Ada potensi harganya ke sini, terus kuat atau enggak gitu ya. Jadi nanti di hari tanggal berapapun, kalau misalnya ini areanya sudah masuk ya ke hit, nah itu harus hati-hati Bapak Ibu, double top ya. Mungkin akan turun hujan ya, hujan turun ke sini, kalau confirm dah bisa amblas ke bawah. Sekali lagi, saya bukan tebar fear, saya tipikal yang tidak tebar fear, tapi saya lebih mengingatkan juga gitu ya. Ini juga harus hati-hati. Jadi karena saya melihat ya, saya warning ke Bapak Ibu yang nonton video saya ya, yang telah mendukung saya kasih warning seperti itu. Oke, jadi kalau ke arah, sepertinya arah masih lanjut ke atas ya untuk Inco 8.700. Yang masih punya di bawah ya, coba nanti kalau hit di sini nggak kuat ya, TP 50% lah gitu ya. Ternyata terbang lagi lanjut ke atas ya, masih punya barang. Oke. Nah, kalau misalnya nanti dirasa Bapak Ibu nih udah 8.700 nggak kuat, pasang aja trailing stop. Ya, 3%, 4% nggak kuat, turun ya udah kejual gitu ya. Walaupun kejual yang nggak maksimal di 8.700, udah berkurang 3%, tapi kan tetap cuan. Daripada keseret di sini jadi BP, ya kan? Nah, itu pilihannya Bapak Ibu ya. Jadi ini sekedar mengingatkan aja. Ya, kalau mau diikutin ya nggak apa-apa, nggak mau diikutin ya nggak apa-apa. Yang penting kalau misalnya nanti turun, tidak ada saling menyalahkan. Toh Bapak Ibu cuan, saya juga nggak minta cuannya dari Bapak Ibu. Oke, seperti itu ya. Jadi Inco hati-hati, tapi arah masih ke atas ya. Selanjutnya MDKA. MDKA ini bagus sekali. Hari ini tutupan di 5275 dengan persentase pergerakan sekitar 9% ya. Hari ini volume luar biasa juga, bagus ya. Kalau MDKA memang rata-rata volumenya selalu volatil ya, rame gitu sahamnya. Nah, ini dia hari ini juga jualan ya, distribusi bandar lokal belum kelihatan, cuma kemarin masuk sedikit. Nah, MDKA kemarin saya sempat bilang ya, terakhir bikin video, ini channelnya ya. Channelnya ini kemarin masih nguji di area sini kalau nggak salah, saya buat video ya. Ternyata sempat keluar, terus keluar false breakout, hari ini breakout lagi. Nah, jadi gimana nih Bapak Ibu, kalau udah kayak gini gimana sih? Maksudnya ya kayak gini ya harus sabar. Makanya saya bilang saat breakout ya atau breakdown itu biasanya butuh konfirmasi ya Bapak Ibu. Yang mengikuti channel saya harusnya ingat ini, karena saya selalu ucapkan butuh konfirmasi 2-3 candle, oke, untuk bener-bener breakout. Nah, kalau menurut saya hal seperti ini ya, ini udah confirm breakout gitu ya. Jadi besok ada
potensi nguji lagi ini di 5320 ya, di targetnya di sini. Nah, kejadiannya kemarin di sini nggak kuat ya, masih dalam channel ya. Yang ini udah keluar channel, breakout volume besar, mudah-mudahan besok bisa break lagi ya. Ataupun kalau misalnya gagal break ya, dia retest di sini kayak saham-saham yang biasanya ya, gini ya, 2-3 hari retest terbang lagi gitu, nggak masalah gitu kan. Yang penting kan cuannya. Oke, yang penting cuannya. Nah, untuk Bapak Ibu yang udah kemarin beli di support ya, ini yang sesuai gambaran, udah beli di support. Gimana kalau misalnya besok ini ya pasang TS aja lagi, sama kayak Inco gitu ya, atau sama kayak yang saham-saham lain lah ya, pokoknya pasang trailing stop di sini 3%, 4%, resikonya tergantung resiko yang bisa Bapak Ibu terima ya. Nih 21%, misalnya 3% berarti 18%. Ya kan? Nah, 18% ini biasanya titik retracenya si MDKA. Nah, terserah Bapak Ibu, bisa diatur ya, mau jadi 4% kah? Jadi kalau emang ke bawah terus dia membal lagi ya nggak keambil jadinya kan, nggak kejual dan malah cuan gitu ya. Nah, itu tergantung Bapak Ibu ya. Jadi di sini udah ada titik support resistennya, silakan diikutin. Resiko di Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu yang klik beli jual segala macamnya itu Bapak Ibu sendiri. Ya, selanjutnya Antam. Ya, Antam ini target pertama hit ya, nutup gap. Oke, kemarin saya cut loss di sini karena drop, ternyata rounding ya, sama seperti ini kan. Saya juga habis itu dibikin video saat di sini nih. Ya, saya bilang ada pembalikan arah. Ini rounding dan ini bener ternyata rounding aja, terus jebol lagi, nutup gap ya. Kemarin hammer, ternyata hari ini juga doji ya. Nah, nanti tinggal kita lihat nih, dia mau uji nggak 2600-nya lagi ya, karena 2600 nih kalau udah di bawah nih agak berat jebolnya gitu ya. Nah, nanti tinggal dilihat. Asing akumulasi good ya, hari ini juga tutupan naik 1,5%, jadi ya masih ada potensi untuk naik untuk si Antam. Ya, Antam ini kalau misalnya breaknya gagal ya seperti ini skenario nya ya. Jadi dia mungkin akan retrace ke bawah, menguji supportnya lagi ya di 2440, 2450 ini, baru membal lagi ke atas ya. Nah, ini bagus. Kenapa? Ini berarti dia membentuk pola reversal ya, wave 1 2 3 ya kan, kejedot di sini, balik lagi ke supportnya di 2600 ya kan. Nanti 2600 kalau udah break kan jadi support, baru break dia ke sini set ke 2900 ya. Jadi kalau besok gagal breakout ya, ini ada skenario kedua, tinggal diapresiasi nggak sama pasar ya patternnya ini gitu. Ini good banget. Atau ya, atau ada skenario kedua lagi, ketiga ya berarti ya. Kalau skenario pertama kan pasti yang bagus lah ya, yang break. Ini yang kedua ya, dia ada retest 2430 langsung rebound ya. Nah, ini skenario ketiga ya. Ini ke bawah. Ya, ini saya pakai warna yang lain, pakai warna apa ya? Orange. Oke, saya tebelin. Oke, ya. Nah, ini orange ya, skenario ketiga ya. Ini dia turun, bikin double bottom. Ya, bikin double bottom di sini. Set, ya kan? Dia rebound ke neck-nya, ya kan? Nah, tinggal diukur sampai mana targetnya, ya kan. Nih dari sini ke sini ke naik set 10%-an, kita geser set ya kan ke 2850. Oke, jadi ada dua target, ada dua skenario ya. Ini yang skenario ungu, yang skenario 2, skenario 3 ini yang orange targetnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti bisa ke sana arahnya. Oke. Nah,
Kalau kita sudah bisa menggambarkan skenario seperti ini, tinggal kita ikutin Bapak Ibu, kita analisa nanti skenario mana yang confirm gitu ya. Nah, nanti skenario confirm kita udah tahu, oh larinya bakal ke sini ke sini. Cuma harus diingat ya, tetap batasi resiko. Maksudnya gini, saat Bapak Ibu udah di udah beli nih di sini gitu ya, tapi ternyata jebol ya, jebol supportnya, ya udah tetap jual ya, berarti skenario 1, 2, 3 nih gagal semua gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini harus apa? Iya, harus disiplin cut loss gitu, karena namanya kita analisa ya, analisa ilmuwan terkenal pun analisa segala macam butuh riset dan nggak selalu berhasil ya. Apalagi kita menganalisa sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu gitu arahnya mau kemana, ya kan. Nah, kita menganalisa kan jalurnya aja nih, jalurnya ya, jadi dari tadi kan jalurnya aja kita analisa, bukan pasti ya. Saya juga nggak bilang kok ilmu saya ini pasti dan kejadian pasti, itu enggak. Cuma setelah beberapa video yang saya buat, memang ada yang meleset, tapi memang ada yang sesuai kan. Nah, jadi itulah analisa yang berdasarkan memang track recordnya ya. Jadi bahasanya itu saya mengibaratkan jejak ban mobilnya si bandar ini kita ikutin gitu. Nah, dia mau belok-belok di mana, kelokan ke berapa, belok di perempatan mana, ya ini kita analisa di situ ya. Jadi kita tinggal ikutin aja gitu. Jadi saat dibelokkan situ, wah saya harus nambah penumpang nih. Terus nanti dibelokkan depan, wah saya bisa buang penumpang nih, atau jual gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap disiplin ya, tetap disiplin. Oke, jadi seperti itu untuk Antam. Lanjut SMDR ya. Ini SMDR tadi ini saya hapus dulu Fibonacci-nya ya. Nah, ini 3000 target awal ya. Jadi kemarin pas di video yang SMDR, kalau Bapak Ibu nonton ngikutin, saya bilang di sini ya, ini retest dia pun bisa nguji lagi ke 3000-nya ini ya. Nah, di 3000 ini kalau break ya, ini break all time high-nya. Nah, otomatis ini sudah break ya, dengan volume bagus, asing bagus, tinggal bandar lokalnya belum ada. Oke. Hari ini juga tutupan ya di sekitar 11,89%, itu gede banget, tinggi banget. Nah, kalau dilihat ya, kenapa ini kok ada tarikan jual ya, setelah break terus ada tarikan jual. Nah, awalnya saya penasaran. Nah, saya coba tarik pakai Fibonacci. Salah. Ya. Ini kan Fibonacci pertama ya. Terus Fibonacci kedua. Nih. Jadi yang pertama dihapus saja. Salah. Ya, jadi ini high sebelumnya ya, saya tarik ke dia awal low-nya baru break gitu ya, baru mau lanjut ini ternyata kena resisten ya di 127,2% ya di harga sekarang. Nah, jadi dia wajar aja kalau dia itu ketarik pullback lagi ya. Nah, tinggal besok nggak tahu retrace atau retest ya, retrace atau retest. Jadi nguji lagi atau turun dulu rounding. Ya, kalau saya sih, kalau saham-saham seperti ini udah 3 kali biasanya retest ya. Retest balik ke 3000-an. Nguji supportnya dulu, dijadiin base, baru terbang lagi. Ya, kenapa? Karena nih asing juga masih oke, volume tinggi hari ini gitu kan. Nah, maksudnya biar dia ada tenaga lagi, power untuk naik. Karena berat loh, volume besar berturut-turut 2 hari itu kan berat. Ya. Jadi SMDR seperti itu, arahnya masih naik. Nah, ini target-targetnya ya.
jadi bisa nyampe 3.800, cuma mungkin perlahan ya, seperti itu untuk SMDR. Selanjutnya ada Harum pas-pasan lagi ya di necknya, di resistennya gitu ya, di 11.075an. Nah memang ini resistennya si Harum. Nah ini gambar lama ya Bapak Ibu, Head and Shoulder sepertinya fail ya, dipatahkan gitu karena dia terbang lagi di sini ya. Nah sebenarnya Harum ini kalau menurut saya, dia biar bisa lebih terbang kencang ini butuh volume ya. Ini ternyata udah ditutup ya, gap ini udah ditutup pakai rambut juga, it's okay, tinggal dia volume brake. Nah ini brake-nya memang agak berat ini untuk Harum. Ada brake trendline sama brake support klasik. Dia diuji kemarin nih, udah 2 hari nguji, gagal terus ngebrake uptrend lainnya ya, yang di bawah ya. Jadi plafonnya ini keras banget nih, plafon bukan pakai triplek kayaknya kan, pakai asbes atau pakai dicor gitu ya. Dia berat banget, 1 2 3 ngetes terus gagal ya. Tinggal nanti dilihat butuh volume yang lebih besar mungkin. Oke, jadi mungkin volume yang harus seperti ini 41 juta baru bisa break mungkin ya, gitu untuk Harum. Tapi Harum ini perdagangannya selalu rame ya. Ini masih sesuai channel, masih sesuai jalur, jadi still oke ya, still oke. Terakhir UNVR ya, UNVR ini asing tetap masuk ya kan, cuma hari ini koreksi. Asing masuk kok koreksi ya, wajar ya, wajar karena ini pun dia ketahan di supportnya gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu, ini udah ada support ya, jadi kalau jebol iya dilihat aja tembus nggak, kok ternyata pas-pasan di supportnya baru membal ya kan. Jadi ini ada potensi false breakdown, atau besok dia tetap breakdown tapi rounding di sini di 4.700 ya, rounding di situ. Bagus nggak rounding di situ? Ya bagus, justru sangat bagus ya, sangatnya sampai 4 kali ya. Kenapa? Karena dia berarti di sini bikin base baru ya, base kuat yang tujuannya untuk lanjutin kenaikan. Karena kalau dilihat ini kan asingnya habis akum ya, belum terindikasi jualan. Memang volume mengecil, nah tapi mungkin ini ya retail jualan gitu, ambil profit ya udah gitu ya. Ya retail di sini juga enggak retail yang cuma 1 juta 2 juta mungkin ya, tapi yang sampai ratusan juta juga ambil profit ya, mungkin aja gitu ya. Nah baru dia setelah bikin base agak tenang baru diterbangin lagi ya. Jadi untuk UNVR seperti itu, targetnya masih di 5.240 ya di sini. Jadi karena kenaikannya habis tinggi, dia butuh istirahat, intinya seperti itu. Tapi masih bagus untuk UNVR. Justru kalau dia bikin base di sini, Bapak Ibu yang baru mau masuk UNVR bisa ikutan. Oke, Bapak Ibu yang mau tambah muatan bisa tambah gitu ya. Untuk UNVR seperti itu ya. Yang penting dia bikin base dulu di 4.700. Baik, saya rasa video kali ini seperti itu saja Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe, like dan komen ya. Jadi menambah semangat bagi saya untuk membuat video seperti itu ya. Jadi sekian video hari ini. Salam sehat Bapak Ibu.